panjangnya kumisnya Nabi atau lengannya Nabi ya, dan juga batasan-batasan kain bawah ya, tentang haramnya menjurekan kain ya, karena disebut sebagai hulayak, sebagai kesombongan, dan juga dibencinya selain sombong. Ini tidak ada baiknya. Terakhir sampai hadis yang ke-791 di kitab saya. Sekarang hadis yang ke-192. Langsung saya bacakan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullahu yaumal qiyamati ila man jarra izarahu muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu, tidaklah Allah itu akan melihat yaumal kiamati, besok di hari kiamat, ilaman, kepada orang yang jarro, menjurekan atau mengelembrehkan izarohu, kain bawahnya, batoron, karena kesombongan. Muttafaqun alaihi. Ya, Allah tidak akan melihat seseorang yang menjurekan kainnya jadi selain di bawah mata kaki karena sebagai bentuk kesombongan. Sudah beberapa hadis ya lewat, pengertiannya juga sama nih. Begitu dibaca insya Allah memahami tentang ini. Wa anhu, dan darinya Abu Hurairah juga, hadisnya soal ini. Ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibahas di kitab Sahih Bukhari, bahwasanya kalau Abu Hurairah itu bukan hadasana Rasulullah, bukan, atau akhbarona Rasulullah juga bukan, anba'ana Rasul juga bukan, tapi langsung kita akan melihat di sini ya beberapa hadis yang bersumber dari Abu Hurairah itu pasti ya, kalau tidak ana Rasulullah SAW itu ya pasti an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung disebutkan. Kalau bersabda Nabi, ma asfala minal ka'baini minal izri fakin nari. Rawahul Bukhari. Di apa yang di bawah dari dua mata telapak kaki dari kain yang bawah dari izar, fahuwa finnar, maka itu bagian dari neraka. Kalau ini tidak disertai dengan batoron, tidak disertai dengan kesombongan. Dilihat dari matan hadis ini, isi hadis ini, baik itu sombong atau tidak sombong, maka di bawah mata kaki, di bawah mata kaki izar itu sarung atau kain bawah fakinar, maka itu bagian daripada api ya, bagian daripada neraka. Rawahu Bukhari. Hadisnya juga sahih ya, intinya sahih di Bukhari, dan nanti kalau di kitab Sahih Bukhari ada juga hadis yang ini mau diambil dari sana. Ini tentang pakaian untuk laki-laki, yang dimaksud ini untuk laki-laki, bukan untuk kalangan perempuan. Mudah juga ya hadisnya untuk dipahami. Hadis yang ke-794. Wa an Abi Darin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salah satun la yukallimullahu yaumal qiyamah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tiga orang ya, tiga kelompok manusia yang
La yukalihumullah, tidak akan Allah itu mengajak bicara kepada mereka yaumul kiamati, besok di hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, dan tidaklah Allah itu akan melihat atau memperhatikan mereka, dibiarkan artinya. Wala yuzakkihim, dan tidaklah Allah akan mensucikan mereka. Walahum adzabun alimun, dan bagi mereka itu adalah siksaan yang keras, yang pedih, azab yang pedih. Dari tiga golongan ini, tiga kelompok manusia ini, yang pertama, Allah tidak akan mengajak bicara di akhirat kelak, di hari kiamat. Yang kedua, Allah akan membiarkan, tidak diperhatikan sama sekali, ya. Kemudian yang ketiga, Allah tidak akan mensucikan, artinya tidak diampunkan dosanya, sementara orang itu punya dosa. Makanya dalam surat apa lagi? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kemudian wa qawlu qawlan sadidan, ya orang-orang yang beriman, kamu bertakwalah kepada Allah. Kemudian berucaplah dengan ucapan yang lurus, ya, yang sadid, yang jujur, yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum. Disebabkan diampuni dosa ini karena Allah memperbaiki, yuslih lakum a'malakum, ya. Allah memperbaiki amalan atau perbuatan-perbuatan kita. Karena diperbaiki, artinya orang itu pasti punya dosa, ya. Kalau mau dia beriman dan bertakwa, kemudian dia mau berucap dengan jujur, dengan ucapan yang baik, kemudian Allah berkenan akan memperbaiki tingkah laku atau perbuatan amalan-amalan mereka. Kemudian Allah akan memberikan ampun kepadanya. Oh, dan diberikan ampun, kata Allah Ta'ala itu, ya, itu adalah orang-orang yang fauzan, ya. Orang-orang yang keberuntungan. Itu biasa dipakai untuk pembukaan di kajian dalam mengutarakan ayat biasanya itu. Nah, kemudian yang keempat, yang ketiga ini tidak, yang keempat akan diberikan azab, akan diberikan azab oleh Allah Ta'ala dari kiamat. Tidak diajak bicara, ya, tidak diperhatikan, kemudian tidak disucikan, kemudian akhirnya buat mereka itu siksaan yang pedih. Qala berkata rawinya ini Pak Abidah, faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah miror. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya salah miror, 3 kali, 3 ulangan, dibaca 3 kali. Qala Abu Dzar, kemudian berkatalah si Abu Dzar, khobu, berbahaya atau celakalah mereka, wa khosiruna, dan rugilah mereka. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah? Celaka betul orang ini. Siapa mereka ya Rasulullah? Qala, bersabda Nabi, al-musbil, orang yang menjulekan kainnya. Pertama, wal munnan, dan orang yang mengungkit-ungkit jasa kepada orang lain. Ini menolong orang, kemudian pertolongan kepada orang itu diungkit atau memberikan, ya, mungkin tidak saat itu,
beberapa tahun yang lalu kemudian atau saat ini menolong orang atau memberikan bantuan kepada orang selama beberapa tahun karena orang yang ditolong ini nampaknya bikin jengkel atau membuat orang ini menjadi marah. Kemudian dia ucapkan, oh kamu tidak ingat dulu pernah saya bantu. Nah seperti ini kan mungkin sudah Allah memberikan pahala, akhirnya disetip lagi. Itulah dalam ayat itu famayak mithqala dzarratin khairan. Jadi akan diperlihatkan amalan sekecil biji zarah pun ya, akan melihatnya bukan dibalasnya, tapi diperlihatkan. Baik Allah akan menghapus ataupun Allah akan menetapkan sebagai pahala buat dia itu tetap diperlihatkan dulu. Sama seperti ini. Jadi mengungkit-ungkit atau membangkit-bangkitkan seolah-olah ada penyesalan memberikan pertolongan atau memberikan sedekah kepada orang lain. Wal munfiku, dan orang-orang yang munfiku sil'atahu, orang yang mengedarkan dagangannya, menawarkan dagangannya bil halifi, dengan sumpah al-kadhibiyah, dusta. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat Muslim ya, dan dalam satu riwayat Abu miliknya, milik Imam Muslim juga, al-musbilu izaro, dia menjualkan kain bawah atau sarungnya sekarang, kain bawah. Jadi kalau di atas di rawi di riwayat Imam Muslim yang ditulis di atas ini adalah cuma al-musbilu, tapi di riwayat yang lain itu al-musbilu izaro. Nah ini tiga kelompok, tiga golongan manusia ini Allah tidak akan mengajak bicara dan gubris di hari kiamat kelak. Allah tidak akan memperhatikan mereka, dan Allah tidak akan mensucikan, tidak mengampunkan dosa mereka. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam dan al-musbil, udah orang mengungkit-ungkit ya. Amalannya banyak, ternyata gugur semuanya. Gugur itu bukan karena terus impas, tidak ada dosa, tambah dosa. Dan untuk membanggakan dia menolong orang lain, memberikan orang lain, kepada itu titipan. Punya duit dia usaha sendiri ya gitu. Seorang kan duitnya sendiri. Kita sedekahkan kepada orang lain sebagian kecil saja ya. Terus kemudian diungkit-ungkit. Nah itu rezekinya Allah, bukan milik kamu, diungkit-ungkit tadi. Ada haknya orang lain. Kalau tidak dikeluarkan malah kita memakan hak orang lain. Pastinya memberikan sedekah, berikan zakat, tapi tidak diberikan kepada orang lain, berarti kita memakan hak orang lain. Begitu. Dan sampai ada orang muslim itu di tetangganya ada yang terdengar kelaparan. Kita malah merasa jadi omongan nih, kalau saudara kita ke masjid kemudian sarungnya ngepel gitu ya. Kalau kalangan wanita itu biasanya rupanya itu jadi kuning. Awalnya putih, ini dari kuning nih. Malah jadi omongan. Lah itu saudara kamu malah bangga, oh nah aku rupanya ganti-ganti, lah mau diberikan satu ganti-ganti gitu. Dan maka kadang-kadang ada titipan tiap tahun itu ya di bagian ini. Kalau enggak, ada yang dikeluarkan, begitu dapat ada yang dikeluarkan ya. Diberikan kepada orang lain, malah tidak dijadikan omongan. Lah itu saudara kamu sendiri kok, muslim sendiri kok. Nah sini sudah jamaah ini di masjid itu sudah baik-baik, masjid yang lain dikasihkan masjid yang lain misalkan seperti itu. Kemudian ini banyak ini. Seorang pedagang menawarkan dagangannya dengan sumpah dusta. Ini sumpah dusta. Atau ini seorang pedagang ini, yang beli juga tidak menanyakan harga kadang-kadang. Itulah menawar. Niki pintu regane Bu. Oh niki regane 100.000. Puluh nggih, enggak mulaan 110 padahal nggih mboten taket mulaan.
ini nggak perlu ya. Kan kita nggak terjadi seperti itu, padahal ulangannya tidak seperti itu. Yang pertama, yang kedua, kadang-kadang itu walaupun ditawar tiang sak nonton boten kula panggil, padahal belum ada orang nawar. Jadi yang dikatakan sumpah itu bukan karena wallahi, tidak itu saja. Memang sumpah dalamnya dikehendaki begitu karena menjadi kebiasaan orang-orang Arab ini ya, kalau sudah waktunya sore artinya sudah mau ditutup toko ini, ada orang beli itu kalau tidak jadi itu apa namanya, terus getune lama kakak dalam tergila karek ini, akhirnya dia sedemikian mungkin supaya si pembeli ini bisa jadi dengan dagangannya. Hari ini sumpah betul loh dulu. Nah, maksud saya ada hal-hal yang tidak sumpah itu tapi juga dilarang, termasuk itu tadi belum ada orang menawar dikatakan wah ditawar tiang yang betul belum paling gila, ini salah. Atau bahwa sekalian ada orang-orang yang biasanya di bulan Idul Adha banyak pelanggaran, jadi disuruh belikan kambing, kambingnya belum punya dia itu dijual, kambingnya tonggo ditawari. Namanya orang menjual itu barangnya itu di tangan sendiri, tangannya sendiri, bukan orang lain. Enten itu pinten regane 100 pun enten itu ten mriko niku duitnya diambil, barangnya bukan miliknya, masih milik sana. Lah mestinya dibeli dulu, belinya 1 juta, mau ditawarkan 2 juta nggak apa-apa, asal nggak bohong loh ya. Ini regane 2 juta loh, saya belinya 2 juta, jangan, nggak usah. Ambil untung tinggi-tinggi itu boleh-boleh saja, yang penting itu tidak ada tipuan, tidak ada gurur, dan tidak ada tipuan dalam hal ini. Atau mungkin barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan sesuatu ya. Ampun lah, nenek terjadi banyak hal kecacatan kan gitu. Namanya orang jual beli itu yang menjual itu sudah ridho barang ini diberikan yang membeli pun juga ridho, dia uangnya ini ditukar dengan barang ini. Kalau sudah terjadi itu maka dan kebarukan akan ada, kebarukan akan ada. Orang jual seperti itu, jual beli yang sering kan kayak bukan gitu di pasar itu, apalagi barang kecil seperti cabai, seperti nawar itu, seperti bawang antara ibu-ibu itu kan pinter. Jadi pun tak makan itu mungkin baju timbang itu jika sitok lama telepon, mungkin naker kalau dulu terjadi betul ya. Saya cuma banyak cerita tapi ternyata betul. Jadi orang naker minyak goreng itu beli kan liter, betul liter sendiri. Dia naker tapi penjualnya itu digoyang Pak nih, goyang itu digoyang nih. Kita ini kok tolong tetes, patang tetes, tapi nih ribuan liter gitu. Jadi diciduk motor itu tangannya digoyang itu, sak liter gitu. Tangannya agak digoyang itu sak liter. Jadi goyang ini muncrat. Wah ini ada kebiasaan baik di tetangga saya di warung dekat masjid ini. Orangnya ada lah rasanya baik. Itu kalau orang jual ada orang jual ganja kan hasil tani itu sering disuruh timbang sendiri. Jadi bang mawon kalau timbang sing dodol itu lebih omong kali bangkuli, saking kepercayaan mungkin ini. Kalau ada 2 on 3 on itu biasanya kalau yang naker itu atau yang timbang itu bangkuli niki turahnya kali on gitu. Kemudian bebasnya betul dalam biasanya begitu, itu yang baik. Maka dalam hal-hal seperti ini kayak gula, kalau memang tidak terjadi sekilo ya belinya jangan, jualnya jangan kilo, jualnya gitu terus bungkusan. Kecuali kalau memang 1 kilo bener, itu bas belum sekilo dah, bukan 3 sekilo itu bas nawar pretalit 1 liter lah, bukan liter pun butuh lama, lebih aman. Kalau pas ya tidak apa-apa, liter pas ya tidak apa-apa. Dikhawatirkan tidak apa-apa, itu dipas-paskan gitu teman-teman. Ini orang pokoknya pedagang itu sebuah masya Allah. Memang terjadi
Tonggo. Pas begitu latihan itu beli kambing dicentang itu tinggal golek liyane niku kambing ilang nih. Teng mriki dadi serono mriki. Ilang. Kambine Pak Subur. Wah, dol wong meli nah. Golek sijine nek dicentang apa? Dicuri wong nah pun disatim itu. Banyak terjadi seperti itu. Apa saja lagi? Apa saja. Kita bakul-bakul teng-teng niku pun masyaallah. Etungan urung dadi pun tesih etungan wonten tuku pun tidak boleh. Jadi Bapak-bapak ya, baru transaksi belum selesai itu tidak boleh menawarkan dagangan kita. Itu bisa hitungan pun tuku bukan pulang mawon ajanya. Maksudnya diselesaikan dulu. Diselesaikan, kemudian kalau sudah selesai mungkin pun dados boten dadi kok nek boten dadi kepingin kula napa pripun baru urusan selesai. Sebagaimana seorang perjaka ngelamar nggih ngoten niku. Ampun lamarannya pengampung lamaran itu genten kontrolnya ngelamar nek lho piye itu. Nah kok sih Mas, ngelamar ngono ditampa boten. Ora ditampa yo sing aku lha yo. Tak genten tak ngelamar. Jangan sampai malah apalagi orang tuanya yang si perempuan malah masuk bangga. Sing ngelamar akeh sampai ditampung. Oh, lha iki malah piye to malah bangga. Kaya apa mawon lha jangan. Dan ini agak nyimpang sedikit ya Bapak sekalian, tidak menjadi satu aib bagi bagi orang tua itu menawarkan anak perempuannya untuk dinikahkan kepada orang yang sekarang orang soleh. Betul yang bahkan itu loh, tapsok itu dari janda itu langsung ditawarkan orang-orang bagus, ditawarkan apa itu, ditawarkan Abu Bakar, ditawarkan Nabi. Akhirnya kan Rasulullah ditawarkan orang-orang baik, tidak apa-apa, tidak merasa. Pun wanci ini pun mau termaku. Ini juga lain dia bukan ini. Allah mungkin. Ternyata orang-orang yang mendapatkan siksaan ataupun adab yang besar itu di luar dugaan kita. Artinya bukan perkara-perkara yang dianggap orang itu dianggap besar ya. Atau dosa-dosa besar dan dianggap sepele. Barang sesuatu dianggap sepele dianggap orang besar ini. Musbil gitu kan, mengukit-ukit, kemudian menawarkan dagangan dengan sumpah dusta itu tadi. Artinya kalau udah dusta sebenarnya tidak apa-apa. Tapi dia ampun sampai orang itu mudah-mudah bersumpah. Dididik wallahi. Kayak anak kecil mawon nggih, urusan itu dadi sumpah. Wong telu mah buntut ora nek sing kabeh sumpah lho. Manggo opo lah. Itu kan anak kecil. Dan kita kan sering gitu ada orang ketemu kita tertawa, lihat lucunya nek endi kan tidak ada lucunya. Itu kan biasa. Manggo nggih wis wajar kok manggo wis wajar. 795 wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-isbalu fil izar, menjurekan kain bawah, kain sarungnya kain bawah, wal komisi dan komis, wal imamati dan imamah, man orang yang jarrosai'an menjurekan sesuatu kulayaan karena kesombongan, lam yandulillah, Allah tidak akan memperhatikan, melihat Allah Ta'ala perhatikan ilahi kepada mereka yaumal kiamat di hari kiamat. Nah, kalau ini bukan hanya izar saja, karena apa namanya komis, kemudian imamah, julek. Kalau imamah juleknya bagaimana? Melebihi batas, artinya batas kebiasaan gitu. Nah, kemudian disandarkan sesuatu apapun kalau itu kesombongan maka ya sudah di hari kiamat Allah Ta'ala tidak akan memperhatikan mereka. Nah kalau ini agak mending menjure daripada
karena kesombongannya. Tapi melihat daripada hadis-hadis yang lain tidak pakai ulayah juga, artinya akan lebih terselamatkan orang-orang yang mengangkat kainnya. Jadi bahkan malah disuruh wudhu, Jadi ada ceritanya tuh, ini cerita lain gitu. Karena saatnya nggak apa ya. Di orang sholat, Nabi melihat sholat itu batal karena hukum pengulang. Kamu wudhu lagi. Sholat lagi, udah kamu wudhu lagi. Sholat lagi wudhu lagi sampai segitu banyaknya dia. Dan baru yang terakhir itu oleh Rasulullah SAW ditanya, kenapa ya Rasulullah, orang ini sholat dulu wudhu lagi, benar dan benar ini. Kata Rasulullah SAW, orang ini sholatnya dalam keadaan musbih. Jadi bisa jadi sholatnya karena wudhunya terhalang dari kainnya tadi, airnya tidak ke kaki. Yang kedua, sholat dia memakai kain yang lengkre. Dua-duanya pernah baca. Kemudian, tapi Bapak sekalian ya, perkara-perkara seperti ini melihat saudara kita itu punya dalil yang lain atau berpendapat yang kantor itu, ya bersilakan. Artinya ini untuk penjagaan daripada masing-masing, tidak untuk menyalahkan orang lain. Mungkin orang lain berdalil sendiri dan berkeyakinan itu, atau dia menerima ilmu dari gurunya dengan penjabaran seperti itu. Gitu, jangan kita. Wa Nabi betul gitu 296 gitu. Wa Nabi Suryin Jabir bin Sulaimin radhiyallahu anhu qala ra'aitu, aku pernah melihat rajulan, seseorang yang yasdurun nasu, yasduru yang menyandarkan, rojul tadi seseorang tadi menyandarkan, bukan menyandarkan, menjadi sandaran, menjadi sandaran. Nah, aku melihat saja seseorang yang dia itu menjadi sandaran anasu orang banyak, an-ra'yi dari pikirannya, dari pendapatnya begitu. Jadi ini ada seseorang yang pendapatnya itu jadi acuan orang banyak. Kalau pendapat dia diikuti orang banyak, maksudnya begitu. Orang banyak. La yaqulu syai'an ila sodaru. Tidaklah dia itu mengatakan sesuatu kecuali menjadikan sandaran mereka. Jadi acuan mereka. Anhu darinya, dari ucapan itu. Qultu, aku berkata, aku abi apa tadi? Jubair, man hada, apa ini? Kalau mereka man hada siapa gitu kan? Man hada siapa ini? Artinya orang ini siapa? Rojul yang jadi setiap omongannya pasti dijadikan sandaran, dijadikan ikutan orang banyak, bahkan pemikirannya diikuti orang banyak. Kemudian yang mengatakan man hada, siapa orang ini yang dimaksud? Kalau orang banyak itu mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasul. Rasul di sini adalah Rasulullah Shallallahu. Seseorang saja adalah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ya, jadi sandaran orang banyak. Rohnya ini dijadikan satu ikutan orang banyak yang mengatakan sesuatu, pasti orang itu bersandar kepada Rasul beliau, kepada Rasulullah. Qultu, aku berkata alaikas salam ya Rasulullah marrataini. Kemudian alaika, atas engkau
assalamu keselamatan ya Rasulullah ya Rasulullah, 2 kali. Alaika assalam, alaika salamu ya Rasulullah, alaika salamu ya Rasulullah. Artinya memberikan doa kepada Rasulullah. Orang ya pantas memberikan sandaran Rasulullah. Wala bersabda Nabi, la taqul alaika salam. Kata Rasulullah, jangan engkau itu mengatakan alaika salam. Ampun ngoten memberikan penghormatan atau salam kepadaku. Jangan kamu mengatakan alaika salamu. Jangan kamu mengatakan, artinya tidak boleh mengatakan itu. Alaika salamu, ucapan alaika salamu atas engkau itu adalah keselamatan. Itu tahiyatul mauta, penghormatan untuk orang yang sudah mati. Alaika salam itu ucapan salam untuk orang mati. Sabda Rasul, kul katakanlah, nah, ini kata Rasulullah, assalamu alaika. Boleh begitu. Katakanlah assalamu alaika, bukan alaika salam, bukan. Nah, mestinya kita kepada Rasul ini assalamu alaika. Kan di sini adalah kan Rasulullah. Kalau ini kan orang ini untuk Rasulullah, alaika berarti kannya ini kepada Rasulullah. Kalau sesama kita ya kannya yang diajak bicara, kata ganti untuk satu orang, bukan kata ganti, memang kan untuk satu orang. Jadi dengan dengan beda lagi. Pola berkata Rawi, kultu aku berkata anta ya Rasulullah, engkau ya Rasulullah. Kata si Rawi, pola bersabda Nabi, anna Rasulullah alladzi yang idza asobaka durron pada autahu. Kita berbilang, kalau engkau ya Rasulullah, engkau Rasulullah, iya saya ini adalah Rasulullah, ana Rasulullah, saya ini utusan Allah yang apabila mengenai kepadamu itu kemadharatan fada'au tahu, kalian mendoahu kepada Allah, kasafahu, Allah akan menghilangkan angka darimu. Jadi kalau ini Rasulullah ditambahkan doa, orang berdoa baca sholawatin, dan Rasulullah sendiri apabila engkau itu mendapatkan musibah, kemudian saya mendoakan kepada Allah untuk kamu, kasafahu angka. Jadi Allah akan kasafa, akan membuka, artinya akan menghilangkan, akan menyingkap angka darimu, kemadharatan tadi. Kamu terjadi bencana, kamu mendoa mengatasnamakan nama aku dulu, atau aku mendoakan engkau supaya apa kemadharatan atau bencana itu hilang darimu, Allah Ta'ala akan memalingkan, akan menghilangkan bencana tadi darimu. Wa idza asobaka aman sanatin, dan apabila mengenaimu itu adalah tahun paceklik, masa-masa yang sulit pangan, pada ta'awuh, dan engkau itu mendoanya kepada Allah, anbataha laka, Allah akan menumbuhkannya tahun-tahun paceklik tadi laka untukmu, dan menjadikan tahun-tahun paceklik tadi jadi tahun-tahun yang penuh pertumbuhan dan subur. Wa idza kunta bil ardin kofrin, dan apabila kunta adalah engkau itu bil ardi pada bumi yang kofrin itu kan jadi warna-warna kuning menunjukkan kekeringan. Alfalatin, atau di tanah yang luas, di padang pasir, fadol, maka hilanglah rohilatuka, kendaraan, pada angkamu, maka engkau
kalian mendoahu kepada Allah, Raddaha, akan mengembalikan akan apa tadi, kendaraanmu tadi, alaika kepadamu, atau kami ini di tanah yang kering luas padang pasir, kemudian hilang kendaraanmu, tungganganmu hilang, kamu berdoa kepadanya, kepada Allah, ya, menambahkan kepada saya, maka Allah Ta'ala akan mengembalikan kendaraanmu tadi. Baik Rasulullah yang mendoakan atau kita menambahkan doanya dengan nama Rasulullah. Artinya sebelum doa itu tidak langsung ujuk-ujuk langsung doa, ada adab-adabnya, memuji dulu kepada Allah, kemudian bersolawat kepada. Solawat itu ya solawat yang diajarkan, artinya ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau solawat sampai Ibrahim itu tidak apa, dipanjangkan tidak apa-apa, sampai fil alamina innaka hamidum majid boleh. Bahkan orang doa sholat mayit itu tidak boleh. Ya, perhatikan saudara-saudara kita ini, tidak salah sebetulnya, cuman ya ketika sholat mayit itu doanya ya itu. Setelah sholat mayit dia duduk mendoakan, doanya ya ketika itu, doa ketika dia sholat. Bahkan ketika dikubur ya, perhatikan putih itu doanya doa Allahumma gfir lahu warhamhu dan seterusnya itu. Sholatnya yaitu setelah dia sholat, bacanya yaitu setelah dikubur ya itu. Boleh tidak? Boleh, tidak apa-apa ya. Tapi setelah bukan mayat menyolatkan bukan tidak apa-apa, justru menyolatkan sholatnya isinya doa ada Allah. Sholatnya kalau di tempat saya kan sholatnya bukan, kalau kan sholatnya genten liane yang belum menyolatkan. Jadi Rasulullah SAW menjadikan tambatan untuk pekabulan doa, baik beliau itu mendoakan atau dijadikan tambatan untuk namanya badan doa. Kalau berkata rawi, itu aku berkata, Ihad ilayya, berwasiatlah ilayya kepadaku, artinya minta wasiat kepada Rasulullah. Kalau bersabda Nabi, la tasubbana ahadan, janganlah engkau itu mencaci ahadan, seorang pun tidak boleh itu mencaci pada satu orang pun, misalnya tidak boleh mencaci orang. Kalau berkata rawi lagi, fama sabab tumbak dahu kurang, fama maka tidaklah sabab tu aku itu mencaci. Setelah itu diwasiat dari Rasulullah tidak boleh mencaci. Saya ini tidak pernah mencaci ba'dahu, sesudahnya sudah diwasiati Rasulullah itu hurron, kepada orang yang merdeka, wala abda, dan tidaklah mencaci kepada seorang budak. Budak tidak saya caci, orang merdeka juga tidak pernah saya caci. Ini aku ini rawi yang ini tadi maksudnya si Abi Juloyin Jabir bin Sulaimin tadi, ya, tidak pernah mencaci. Kemudian wala ba'iron, dan tidaklah aku itu mencaci walaupun kepada unta, binatang tidak boleh dicaci. Di Paman misalnya punya kambing, misalnya bukan unta ya, di sini tidak punya kambing. Terus apa gitu, belum paman apa mau tidak boleh, tidak boleh. Tidak mau ya sudah. Karena gelem makan itu loh, lah dipakani lah gelem makan kok cencang lah kan. Yo mati. Hewan itu kalau tidak suka itu lebih baik mati. Yo. Tidak seperti manusia bisa makan. Orang-orang di Somalia dulu terjadi perang karena tidak ada temannya mati dimakan bangkainya. Tidak ada makanan lain.
Dia sampai dia sebetulnya bawa senjata. Kalau dia pasukan ada maka di Baru itu, tapi bagaimana gue tembak diangkat orang malah geblak orang di sini pun tidak ada orangnya, adanya cuma itu. Tidak boleh dicaci walaupun hewan. Hewan digoblok-goblok hewan. Tidak boleh. Wala syatan dan tidak boleh juga kambing, dan ada kambing. Sate itu sate kambing, satan itu. Sate kambing bahasa Arab. Wala tahqironna minal ma'rufi syai'an, dan janganlah engkau itu benar-benar meremehkan dari sesuatu yang baik itu, walaupun ya itu tadi, walaupun ringan, walaupun sesuatu yang kecil sedikit syai'an sesuatu ini, tidak boleh kita meremehkan kebaikan walaupun itu cuma bagian kecil, remeh. Tidak boleh. Bahkan meremehkan kecil itu ya kita dianggap, ya kita menganggap kecil itu di hadapan Allah Ta'ala besar itu bisa jadi. Apalagi kecil tidak ada ukurannya. Kalau kita kan menganggap kecil banyak ukuran, kambing kecil misalnya. Ini ayam besar, kecilnya kambing, kecilnya kambing sama besarnya ayam ya tetap besar kambing ataupun gajah kecil ya. Oh, saya punya kambing besar lah, ini kan itu ya tetap kecil-kecilnya gajah ya dibandingkan dengan besar-besarnya kambing tetap besar. Jangan-jangan dosa juga begitu. Dosa kecil lah, kecil ukurannya apa? Termasuk kebaikan, kecil remeh, ukurannya kan tidak ada. Bisa jadi besar menurut kita. Warfa izarokah, ini benar, dan angkatlah kainmu ilan nisfi saqi, sampai separuh dari betis. Monggo orang kita bisa ngakon ini sholat dengan kain separuh betis. Kayak tentara-tentara di Palestina itu dulu, masya Allah, paling keganjilan apa keripun paling itu. Yen bain abaita fa'ilal Ka'bah ini, jika engkau itu enggan setengah betis tadi fa'ilal Ka'bah ini, maka di dua mata kaki. Kalau di pertengahan hati itu setengah betis, tapi kalau enggan ya sudah sampai ke mata kaki. Wa iyaka isbal, dan hati-hatilah engkau itu, wajib hati-hati engkau itu, wa isbalan akan isbal al-izari dengan kain, berhati-hati dengan menjulurkan kain. Fa'innaha, maka sesungguhnya menjulurkan kain tadi minal makhilatin, dari sifat kesombongan. Ini malah di hadis ini, dan ini hadisnya sahih juga. Jadi kalau ini menjulurkan kain itu adalah salah satu sifat dari kesombongan, dan ini sifat kesombongan. Jadi makhilatin, sifat kesombongan. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu la yuhibbu, tidaklah suka, tidaklah menyukai al-makhilata, kesombongan. Nah, ini yang dimaksud dengan babnya yang dibuat oleh Imam Nawawi yang bakari haini min ghairi ulayah, dan dibencinya kain di bawah mata kaki bukan karena sombong, dibenci. Nah, ini dalilnya di sini. Allah itu tidak suka kesombongan, tidak suka kesombongan, maka jangan fa'inaha minal makhilatin, yang di bawah mata kaki itu adalah sifat daripada kesombongan. Wa ini nurun, dan jika seseorang satamaka, mencelamu, wa wayyaroka, dan mencacimu, hampir sama dia, bima ya lamu, dengan apa-apa yang dia itu mengetahui fika padamu, falatu ayyirhu, maka janganlah engkau itu mencacinya, bima ta'lamu fihi, dengan apa-apa yang kamu melihat pada dia, kesalahan dia. Jadi kalau kamu dicaci karena dia tahu
Dicaci tahu kesalahan kita kan orang lain, dicaci kesalahan. Dan kamu melihat kesalahan orang juga yang mencaci, kekurangan yang mencaci, jangan dibalas, bin. Kamu kan itu masjid sok telat di sana yang caci, benar ya. Jadi kan sok telat itu tidak perlu. Kita malah jadi jajah teror. Orang lain tidak perlu, kejelekan orang lain tidak perlu. Kita malah diselamatkan, malah dibalik mungkin. Jangan. Fa'inama maka sesungguhnya wabalun dalika alaihi ini. Sesungguhnya tiada lain akibat kejelekan itu adalah dalika demikian itu alaihi atas. Jadi kalau kejelekan dengan kejelekan sama. Kita dijeleki orang, yang menjeleki kita jelek, kita menjeleki orang lain jelek. Maka orang saling mencaci itu tidak ada baiknya, semuanya jelek. Semuanya jelek. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa isnadin shahihin wa qala Tirmidzi hadisun hasanun shahih. Ini titik 2 kali. Insyaallah lebih kompletnya tunggu selesai hadis ini. Pak Guru tidak ada astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.